Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Saya percaya dimanapun kita berada, kita tetap satu di dalam kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, tema hari ini membiarkan masalah kecil tidak selesai. Mari kita buka ayatnya di 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Di sini katanya Tuhan setia dan tidak membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan. Tapi kok saya mengalami masalah yang bertubi-tubi? Kok cicilan saya nggak selesai? Kok saya kehilangan rumah? Kok saya ditinggal suami atau istri? Kok saya sakit bertahun-tahun? Kok saya lagi dan masih banyak lagi. Saudara, saya barusan saja operasi gigi sekitar 2 atau 3 hari yang lalu. Dan kondisinya kalau Bapak Ibu bisa lihat masih bengkak di sebelah kanan bawah. Bapak Ibu, jadi begini. Saya di gigi bungsunya itu salah tumbuh atau tidak wajar dia bertumbuh. Hal ini sudah saya ketahui sebenarnya bertahun-tahun yang lalu. Tetapi saya biarkan. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu, geraham itu menabrak gigi yang ada di sebelahnya. Lalu menekan syaraf saya sehingga membuat rahang saya itu kaku Bapak Ibu. Sampai ke telinga saya bahkan naik ke kepala, bahkan yang tidak pernah saya duga adalah asam lambung saya itu sangat-sangat naik dan membuat tenggorokan saya itu terasa semakin menyempit atau sesak dan merasa terbakar ketika saya itu bernyanyi atau berbicara. Jadi saya sangat tersiksa. Bapak Ibu Saudara, masalah gigi yang mestinya bisa diatasi bertahun-tahun yang lalu saya biarkan. Dan membuat masalah komplikasi yang besar bagi tubuh saya. Saya meremehkan masalah kesehatan yang kecil. Masalah kecil itu jadi masalah yang besar. Dan akhirnya saya mengeluarkan biaya yang tidak sedikit alias besar. Dan rasa sakit yang jauh lebih besar karena masalah yang saya biarkan. Kita sering berdoa, Tuhan, kok masalahku belum selesai? Kita seringkali meremehkan solusi yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita membiarkan masalah kecil itu tidak selesai dalam hidup. Contohnya Bapak Ibu, kita tahu cicilan motor atau rumah sudah jatuh tempo. Seringkali kita tidak memprioritaskan pembayaran itu karena hal lain. Kita pakai shopping. Semestinya kita tabung dan kita bayarkan ke hal yang harus kita bayarkan. Kita tahu kemampuan finansial kita baru cukup untuk menyicil motor, tapi itu puji Tuhan. Tapi karena gengsi, kita paksakan menyicil mobil Bapak Ibu. Jangan ketawa Bapak Ibu ya, coba kita koreksi diri. Bagi bapak-bapak atau pria-pria, kita sudah tahu kalau kita lemah di wanita. Tapi kita mencobai diri sendiri dengan suka masuk dunia malam. Night club, diskotik, clubbing, atau biasanya nih konsultasi dengan lawan jenis tapi hanya berdua saja. Nah ini buat semuanya. Kita tahu kita punya gula darah, kolesterol, asam urat. Tapi tanpa ragu dan bilang dalam nama Yesus saya akan makan ini. Ya kan, merasa baik-baik saja. Tapi malamnya kita makan babi rica. Kita tambah lagi sate kambing. Dan yang paling penting ditutup dengan duren montong atau musangking. Wah,
Luar biasa Bapak Ibu ya. Kita minta sama Tuhan dikabulkan umur panjang. Tapi kalau kita gak jaga makan, itu namanya kita akan segera bertemu dengan Tuhan Yesus. Kadang Tuhan sudah beri kita itu peringatan atau warning atau rambu-rambu di hidup kita lewat sedikit sakit, lewat sedikit masalah, lewat sedikit beban, lewat sedikit pemikiran. Tapi terkadang juga kita biarkan peringatan itu dan menjadi masalah yang besar di hidup kita. Dan malah kita menyalahkan Tuhan atas masalah kecil tapi menjadi besar karena kita membiarkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kembali ke saya. Lantas apa saya harus menyalahkan Tuhan karena saya harus operasi gigi yang menghabiskan uang banyak? Saya tanya, Tuhan, kok ini terjadi? Kenapa Tuhan? Tuhan mungkin akan jawab, Bapak Ibu, anakku, sudah aku beritahukan kepada kamu dicabut dari 4 atau 5 tahun yang lalu. Tapi kenapa kamu biarkan? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sudahkah kita membereskan masalah-masalah kecil di dalam kehidupan kita sebelum menjadi masalah besar? Tuhan Yesus memberkati.